Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita semua masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia dan penuh keberkahan. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada uswah teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat pengikutnya yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Semoga kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Saat kita mengatakan kebenaran, maka kita akan menghadapi dua macam golongan manusia yang berbeda respon dan tanggapannya. Golongan yang pertama, manusia yang bijak. Maka mereka akan tersenyum dan termenung dengan apa yang orang lain sampaikan. Seandainya sesuatu hal itu benar, maka dia akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia orang yang benar. Namun, jika sesuatu hal itu salah, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kebenaran pada dirinya. Sedangkan golongan yang kedua, golongan bagi orang yang kurang ilmunya, maka dia akan tersinggung, bahkan marah ketika ada ustadz atau orang lain mengatakan sebuah kebenaran. Bahkan sampai ada yang mengatakan aliran itu menyesatkan, sok suci, atau masih banyak lagi. Intinya, mereka tidak mau menerima sebuah kebenaran tersebut. Jangan kita hiraukan, biarkan mereka berbicara apapun, yang penting niat hati dan juga tujuan kita baik. Karena sulit meyakinkan pada lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Kalau kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan berani mengatakan kebenaran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa qulil haq walau kana muran, yang artinya katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2041. Jadi, Rasulullah SAW sudah mengantisipasi bahwa orang yang mengatakan perkara yang benar itu akan mengalami kepahitan. Dan tidak sedikit pula orang yang tidak menyukai kita ketika kita mengatakan hal yang benar. Kita terkadang tidak mau berbicara yang benar karena khawatir perkataan kita bisa melukai hati orang lain. Biarlah hati orang itu luka, namun untuk sembuh. Sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkannya. Bukankah suatu saat dokter terpaksa harus mengamputasi seseorang? Sakit tidak? Jelas sakit. Cacat tidak? Jelas cacat. Namun, semua itu dilakukan untuk kesembuhannya. Kadang kita tidak mau berbicara yang benar, takut menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Yang namanya sakit, didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Ketika kita sedang sakit, kemudian disuntik, maka kita akan merasakan sakitnya disuntik, tapi itu tidak lain untuk kesembuhan kita. Kebenaran meskipun tidak dilakukan harus dikatakan terus. Sekali kebenaran didiamkan, maka entah itu atas dasar atau alasan apapun,
maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara yang besar. Benar dan salah itu menurut hukum Allah SWT, bukan menurut kemauan kita. Ketika Allah SWT mengatakan perkara ini benar, maka harus kita ikuti dan kita laksanakan. Namun, ketika Allah mengatakan bahwa perkara itu salah, maka harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Bagaimana kita tahu perkara itu benar atau salah? Tentu saja dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Maka berbuat baik dan benar sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang benar katakan benar, dan yang salah katakan salah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa melaksanakan segala hal yang benar dan menjauhi perkara yang batil tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa kali ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh rasa syukur. Jangan biarkan Ramadan kali ini berlalu tanpa makna. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Albiru manitako, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.